sekolah SMP, SMA, high school, junior and senior high school, Ibnu Umar plus tahfidz ya. Yang semoga Allah lancarkan ke depannya, dimana kalau melihat historical background ya, latar belakang sekolah ini perlu sukacita, dimana hampir saja sekolah ini tidak ada SMP SMA putri karena ada beberapa decision maker, pemberi keputusan ya, kita berdiskusi yang alot sekali, dimana awal-awal setiap unit membebani unit yang sudah maju. Unit ini SMP SMA putri hampir kita hilangkan karena memang beban terlalu berat ya. Ya alhamdulillah saya pribadi memperjuangkannya, walaupun mungkin boleh dibilang sangat berat ya, diskusi kita dengan pemimpin ya, Muhsinin dan lain-lain. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis. Jumlah muridnya berapa Pak? Jumlah murid siswa siswi 135. Alhamdulillah ya. Dengan cobaan jatuh bangunnya SMP SMA putri ini, insya Allah kepala sekolahnya alhamdulillah mudir sangat semangat saya lihat, dan juga para asatidzah, guru-guru akhwat, guru-guru ikhwan semua semangat, sehingga kadangkala jatuh bangun itu diperlukan sebagaimana anak yang sedang belajar ya, bagaimana anak yang sedang belajar jalan. Nggak mungkin dia langsung jalan nggak pernah jatuh, itu nggak mungkin. Bahkan ada anak yang sudah kecil, dari kecil jatuh bangun, tuanya jatuh dari motor ya kan, jatuh dari kuda. Itu biasa dalam perjalanan ya. Dulu waktu di Australia, karena ya kehidupan di Australia, kalau kita kerja kita dengar musik, kadang-kadang syair-syairnya bagus walaupun dari orang kafir ya, nggak ingin menghafal tapi hafal karena hari-hari kita dijelin musik. Kalau kerja 8 jam ya 8 jam dengar musik negara kafir ya. Antara syairnya yang saya hafal, saya tidak sengaja menghafal, that's the life you're gonna be, little darling, if you fall I pick you up. Ya itulah hidup wahai anakku ya, that lives you're gonna be, little darling. Ini Australian English ya, if you fall I pick you up. Dia ada seorang ayah mungkin cerai dengan suaminya, seorang suami cerai dengan istrinya, dia melihat anaknya berkembang ya, kalau kamu jatuh aku akan angkat kamu, if you fall I pick you up. Ya begitulah seorang ayah, baik dia sudah cerai atau masih bergabung. Bersyukurlah yang masih komplit ya, bukan single mother atau single father ya. Di sana banyak sekali istilah single mother ya, ibu memelihara anaknya tanpa ayah, ayah memelihara anaknya tanpa ibu, ada anak tanpa ayah dan ibu. Jadi kita mendidik anak dengan berbagai macam corak. Alhamdulillah kalau masih komplit ayah ibu, bersyukur ya. Dan ingatkan ke anak kita ya, bapak-bapak ahlan wa sahlan yang baru bergabung ya, ibu-ibu juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Semoga dengan mempercayai kami ya, kami bisa berjalan bersama mencetak generasi soleh soleha. Moto kami itu, walaupun kami bukan orang soleh dan jauh dari kesolehan, tapi kami cinta orang-orang soleh. Bagaimana hadis maknanya, seorang badui bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah nggak jawab. Badui selalu nanya yang susah-susah, yang aneh-aneh, yang gorib-gorib. Mata sa'ah, Rasulullah nggak jawab
setelah punya waktu ditanya, aina sa'il, mana tuh yang nanya? Ini makna hadis ya. Ana ya Rasulullah, apa yang kamu telah siapkan? Lalu Badui ini jawab, aku tidak memperbanyak sholat, saum, zakat, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama yang kau cintai. Ya, Anas radhiyallahu anhu melihat Badui dan mendengar jawaban Nabi, dia bersaksi, sungguh aku bingung mana yang aku bahagia antara masuk Islam dan dengar hadis ini. Ya, sungguh aku mencintai Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Walaupun amalanku tidak seperti beliau-beliau itu. Nah, kita berharap ya, kami terutama para pendiri Paulia, Hafizahullah dan keluarganya, saya nggak akan bisa melupakan jasa-jasa beliau sampai sekarang dan sampai akan datang, wallahu alam sampai kapan, karena jasanya. Ya, man lam yaskurinas lam yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih pada manusia, tidak bersyukur pada Allah. Salah satu bentuk terima kasih saya sebut nama beliau dan keluarganya. Beliau berjuang harta, ya, tenaga, pikiran, tempat, dan lain-lain. Dan dibanding perjuangan yang telah mereka lakukan dan kita lakukan, dibanding dengan perjuangan Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Rasulullah seorang diri menyebarkan Islam, sampailah kita punya Islamic School, seorang diri dari Rasulullah. Hatta Khadijah belum masuk Islam waktu itu. Orang pertama, wanita pertama dan manusia pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Setelah itu dan seterusnya, ya, Ali, Abu Bakar dan lain-lain. Sebab itu kalau kita bandingkan jasa kita dengan jasa Rasulullah SAW jauh sekali, ya. Karena Rasulullah Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Begitu tawaduknya Rasul, saya pernah memberi kajian yang saya bacakan Sirah Nabawiyah, di situ ada judul, ya, apa peran Anda dalam kemajuan umat Islam ini? Ya, kurang lebih gitu, ada di video ke 30 sekian, 40-an. Ya, Ustadz Dr. Firanda menulis itu. Apa peran kita? Sudah itu ikut andilkah, ya, kita dalam kemajuan umat Islam ini? Ya, itu jawaban langsung ke hati kita masing-masing, ke hati ibu-ibu, ke hati bapak-bapak. Sudahkah? Bolehkah? Beranikah menjawab pertanyaan itu? Pasti dengan ketawaduan kita akan jawab, sama sekali belum ya Rasulullah. Kalau Rasulullah berjumpa dengan kita nanti, atau kita ditanya oleh Allah, ada pertanyaan yang gak tertulis, ya, seperti man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, apa andil kamu dalam kejayaan umat Islam ini? Ya, saya gambarkan mungkin kalau Islam itu seperti bangunan megah, ya kita mungkin satu batak saja andil kita. Setelah saya ingat-ingat murojaah, wah, ini perkataan saya ini bisa rusak, bisa bertentangan. Ya, satu batak, bayangkan. Ini ada gedung, misalkan istananya Bolkiah itu yang 1000 kamar. Ya, kita satu batak aja tuh. Ya, kalau itu bukan bangunan Islam, kita nyumbang satu batak aja. Kan kecil kelihatannya, batak retak. Ya, begitu. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun, ya, ini masalah bangunan, ya, Islam dibangun atas 5 perkara. Itu arkanul Islam semua, ya. Dan 5 perkara itu sholat, ya, syahadat, sholat dan lain-lain.
Tapi ada satu hadis di mana Rasulullah menggambarkan bahwa Islam seperti bangunan, ya. Aku ini di antara, ya secara makna saja, aku ini seperti ada sebuah bangunan yang orang bertawaf keliling, tahu-tahu melihat ada satu bata kosong. Maka akulah itu. Orang-orang kagum dengan bangunan ini. Tapi aku hanya satu bata kosong, ya, untuk menyempurnakannya. Begitu. Maka orang-orang tambah kagum. Coba bayangkan Nabi Muhammad SAW menaruh posisi dirinya jelas dari Allah, karena semua hadis dari Allah, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang keluar dari diriku, dari hawa nafsuku, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Sehingga kita dapat wahyu yain. Nabi menyatakan dirinya hanya sekedar batu bata. Siapa kita? Ya, batu bata maksudnya mungkin batu lah begitu. Siapa kita? Ya, dibanding beliau. Begitu tawadunya beliau, begitu indahnya permisalan beliau. Dalam hadis lain, aku bagaikan seorang yang menyalakan api. Setelah itu api itu nyala, lalu raron, ya, insek, raron, serangga pada nyemplung. Aku menahan sekuat tenagaku, ya, agar raron itu tidak nyemplung ke api. Tapi mereka mengalahkanku, ya. Jadi kita ini bagaikan raron yang dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, untuk jangan sampai masuk neraka. Tapi kita ini degil, ya, stubborn, you know stubborn? Stubborn itu pala batu, bandel, degil, tambeng, ya, stubborn. Berusaha lolos dari tangan yang menyalakan api itu Nabi. Mereka nyebur ke api. Raron tuh kalau lihat api dia nyebur cahaya. Kalau lagi musim raron jangan nyalain lampu, karena dia akan menuju lampu itu. Ini perumpamaan kita. Ya, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah. Setiap umatku akan masuk jannah, ma'nal hadis. Kecuali yang nolak. Siapa yang nolak ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa taat pada Rasulullah, dia masuk jannah. Barang siapa maksiat, tidak ikut sunnahnya, berbuat bid'ah, kufriyah, ghair kufriyah, dia akan masuk neraka. Ada yang kekal kalau kufriyah, bid'ah kufriyah, khalidina fiha. Bid'ah yang membawa kekufuran sampai keluar, yakhruj minal millah, dia keluar dari Islam. Bid'ah-bid'ah yang dosa besar, dia masih diampunkan. Begitu. Ya, jadi ahlan wa sahlan ibu-ibu, bapak-bapak yang mempercayai kami. Semoga moto ini tidak terlalu berlebihan, mencetak generasi soleh-soleha. Dan ini yang ibu-ibu, bapak-bapak taruh di sini, percayakan kami adalah calon ibu-ibu lagi, ya, generasi yang mulia yang menentukan arah perjuangan perjalanan bangsa ini. Memang berat, ya. Oleh karena itu bersabar dalam ta'awun dengan kami, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bersabar. Ini adalah kami hanya menjalankan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan bekerja samalah kamu, kolaborasi, ya, untuk albir, kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan kamu kolaborasi, bekerja sama dalam ism, dalam dosa, dan udwan.
Betapa banyak lembaga-lembaga yayasan seperti ini bukannya menjadi ladang ta'awun alal birri wat taqwa, tetapi jadi ladang ismi wal udwan. Saling gibah, saling sikut menyikut, ya, saling mengecilkan dan lain-lain, fitnah. Naudzubillah min dzalik. Kami terus, ya, hasad tidak akan hilang dari kita. Karena ya, itu udah watak iblis laknatullah. Pertama adalah hasad. Dia hasad kepada Adam alaihissalam. Sehingga iblis mewariskan terus menggoda anak Adam dari segi ini. Hati-hati. Hasad itu ada, cuma diikuti atau tidak, dilawan. Dilawan. Jangan dijadikan minyak bakar kehidupan kita. Hasad itu menggerogoti, merusak, menolak takdir, bahwa takdir kebaikan jatuh kepada saudara kita. Kenapa nggak ke kita? Hasad ini ada. Kalau hasad yang baik, ghibtah boleh. Kenapa dia alim, saya tidak, saya ingin belajar seperti dia, boleh. Ghibtah. Atau orang yang kaya membelanjakan hartanya kepada kebaikan, boleh. Ghibtah itu namanya, bukan hasad. Hasad yang lughah, ya, hasad yang hakiki tidak boleh. Seluruh hasad itu merusak amal, bahkan membawa kepada menolak takdir. Apakah kekayaan ini kita yang ngatur? Seharusnya kekayaan ini kepada sini nih, kepada ini, kepada ini, kepada kita. Kok kepada dia? Seharusnya kemudahan ini kepada kita, kepada saya, bukan kepada dia. Kita mudabbir, kita pengatur alam semesta, sehingga protes kepada Allah. Coba lihat, orang yang pertama protes kepada Rasulullah namanya Zulkhuwaisirah, pentolan Khawarij sampai sekarang. Begitu Rasulullah habis perang Hunain, dia bagi-bagi harta. Adil ya Rasulullah, adillah Muhammad, adil, yang adil. Coba, ini pentolannya ini. Kalau aku yang diamanahkan Allah, yang dipercaya oleh penduduk langit dan bumi tidak adil, ya, bagaimana? Ya, ini hal-hal ini menjadikan kita tawadhu. Kalau kita ada andil sedikit di Islam ini, bukan seperti bata. Saya ralat omongan saya, karena yang bata itu Rasulullah SAW. Seluruh bangunan Islam Rasulullah cuma bata. Begitu tawadunya beliau. Kalau kita dibanding bata, di mananya kita? Mungkin satu atom. Atom dibagi 3. Satu molekul, ya. Molekul ada atom. Atom itu ada elektron, ada proton, ada neutron. Neutron di tengah. Elektron muter, proton positif ada tuh. Paling kecil tuh elektron. Yang belajar fisika dikit, ya. Coba murajaah sedikit. Elektron kecil, setelah diselidiki dalam fisika, ada benda yang lebih kecil lagi, namanya kuark. Kuark itu 3/4 elektron. Setelah kuark masih ada lagi, tapi saya nggak ngikuti. Ya, dulu masih kuliah fisika, sempat, ya, di Victoria University saya belajar itu. Bukunya tebal. Guru saya, dosen saya pakai kuncir anting, masih muda, lebih muda dari saya. PhD, S3 fisika. Kalau ngajar kakinya di atas, sambil jangin-jangin, nggak pakai buku, dari kepalanya semua. Muridnya juga sama, angkat kaki di atas. Yang sana lagi bermesraan, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, ngobrol boleh, bebas di sana. Itu kelas besar. Ya, jadi hidup 17 tahun memahami sampai nyanyian hafal sendiri, tingkah laku pelajar seperti itu. Ya, kita bersyukur punya sekolah seperti ini. Ya, tidak akan nampak guru yang angkat kaki di depan anti. Ya, kita akan jaga itu. Micro teaching kita pastikan, ya, benar-benar guru yang qualified. Ada penyelewengan sedikit, hati-hati. Sekarang ini kita sedang disoroti nih, pondok-pondok yang pimpinannya melecehkan, naudzubillah, melecehkan siswa-siswinya, siswanya dilecehkan, siswinya dilecehkan.
hati-hati. Dan saya sangat keras dalam hal ini. Jika ada pelecehan di sini, siapapun, saya pun sendiri langsung aja bawa ke polisi. Kalau hukum Allah nggak bisa, biar hukum dunia saja. Mungkin mati di penjara. Siapa saja, itu saya tetapkan itu, ya, untuk menjaga kenyamanan kita bersama. Kejahatan yang paling jahat adalah pagar makan tanaman. Susah kita menjaga kalau pelaku pendidikan, praktisi pendidikan justru yang melecehkan anak-anaknya. Sudah banyak yang terekam, terekspos. Dulu mungkin banyak tapi tidak terekspos. Aib. Lama-lama manusia sadar, ini aib. Memang ada. Man sataral mu'min satarallah yaumul qiyamah, manal hadis. Barang saya menutup aib seorang muslim atau mukmin, Allah akan menutup aibnya. Tapi yang begini nggak bisa ditutup lagi. Ya, nggak boleh para ustadz saling menutupi kesalahan temannya. Jika ada pelecehan, bully, pelecehan dan lain, laporkan. Kita nggak harus punya yayasan pendidikan kalau nggak bisa menjalankannya. Nggak perlu, biar yang lain yang pantas. Ya, dan saya waktu serah terima wakaf di Pamulang, saya serahkan ke Ustaz Abdul Hakim Abdad, lebih pantas. Saya tahu kemampuan saya. Tapi beliau nolak. Kalau beliau nolak ya saya jalankan bismillah sampai sekarang. Ya, begitu. Masih berapa menit lagi, Pak Ustaz? Panitia? Cukup ya? 10 menit lagi. Silakan jika ada tanya. Santai-santai aja, bebas ya. Saya siapin materi banyak ini, tapi kalau saya baca jadi pada ngantuk. Lebih baik kita ya santai begini, lebih enak. Coba saya siapkan ini. Prinsip banyak sekali. Prinsip dasar pendidikan Islam. Islam itu tidak, ini prinsip ya, masuk ke teori nih. Silakan catat atau tinggal usah nggak apa-apa. Berdasarkan perkataan Nabi, ada hadis panjang saya potong saja. Inna walam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muyassaran. Sungguhnya Allah tidak mengutusku menjadi orang yang mempersulit masalah dan orang yang mencari-cari kesulitan, tapi sebagai pendidik yang memudahkan. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang mempersulit orang lain. Jangan. Ada istilah di Indonesia ini yang sangat merusak. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, ini filosof yang rusak jadi seperti biasa. Jadi seakan-akan itu udah benar hukum itu. Tidak boleh. Seluruh masalah harus dipermudah. Dinullah yusr. Sahal, tapi jangan tasahul. Sahal mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, sholat itu mudah, jangan dimudah-mudahkan. Ya, antar aja, sampai 5 menit sebelum sholat, baru sebelum waktu habis, baru sholat. Ini bukan, ini namanya tasahul. Tapi sholat itu mudah, nggak bisa diri, duduk nggak bisa, baring masih nggak bisa bergerak dengan isyarat dan lain-lain. Ya, jangan mempersulit masalah seluruhnya, baik din atau duniawi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini merasa dipersulit, laporkan ke saya atau minta nomor saya, ngobrol. Apa administrasinya ke dalam masukin anak, dalam silakan. Tapi diskusi dulu ya. Ya, jangan menggiring opini, jangan. Karena kita udah punya kebijakan. Saya juga nggak ngontrol tiap hari di sini. Ya kan ada unit TK, SD, SMP Putra, SMP SMA Putra, SMP SMA Putri. Tapi ibu-ibu bapak-bapak jika ingin jumpa dengan saya terbuka. Karena anak-anak bapak adalah anak-anak saya. Dalam arti sebagaimana Rasul menyatakan kamu denganku seperti aku seperti ayahmu. Jiwa seorang pendidik seperti itu. Syekh Mukbil